Assalamualaikum Movie Mania, welcome to PKS. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul The Privilege. Yakni film Jerman yang dirilis pada tanggal 9 Februari 2022. Film ini disutradarai oleh Katrina Scott dan Felix Hutsteiner. Film ini menceritakan tentang seorang remaja dan juga teman sekolahnya yang berusaha mengungkap konspirasi gelap serta menemukan kejadian supranatural yang aneh. Tanpa memperpanjang mukadimahnya, mari kita mulai. Skadoosh! Skadoosh! Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang tengah bermain game di rumah. Dia bernama Finn, di mana ia dan kakaknya yang bernama Anna harus tetap di rumah, sementara ayah, ibu, dan saudaranya akan pergi ke suatu tempat. Saat tengah asik memainkan game, tiba-tiba listrik rumah mereka mati dan diikuti dengan angin kencang di luar rumah. Di saat yang bersamaan, terdengar suara Anna yang seperti kesakitan di dalam kamar. Ternyata dia berusaha mengambil sesuatu dari dalam mulutnya, yang nanti akan terjawab kenapa dia melakukan itu. Anna dan Finn memutuskan pergi meninggalkan rumah karena mereka menyadari ada sesosok makhluk yang datang mengincar mereka. Sampai akhirnya di jalan, mereka terhenti di sebuah jembatan, di mana Anna berusaha mengajak Finn untuk lompat ke dalam sungai untuk menghindari makhluk supranatural tersebut. Namun Finn yang masih kecil dan belum sepenuhnya percaya dengan Anna menolak ajakan tersebut dengan melepaskan pegangan Anna di kakinya yang menyebabkan Anna meninggal dunia. Scene berganti. Akibat trauma dengan kejadian tersebut di masa lalunya, Finn harus melakukan terapi karena dia dianggap memiliki halusinasi yang berlebihan sehingga harus mengonsumsi obat yang diberikan oleh dokter. Di saat tengah di sekolah, dia bertemu dengan beberapa teman-temannya dan juga seorang wanita yang ia sukai bernama Samira. Namun sepertinya Finn masih malu-malu kucing. Saat jam pelajaran berlangsung, mereka membahas tentang jamur parasit. Yang dengan sengaja, si Finn ini malah ngegambar jamur tersebut, guys. Saat di rumahnya, ibunya Finn mendapati gambar jamur tersebut dan nampaknya ia sedikit khawatir akan gambar jamur tersebut. Di suatu malam, Finn bersama teman-temannya hadir pada pesta yang diadakan di sebuah bangunan kosong. Karena si Finn ini termasuk orang yang introvert, dia malah diam aja berdiri di pesta itu. Tiba-tiba, salah seorang temannya memberikan dia sebuah minuman. Setelah diminum, Finn merasakan halusinasi yang membuatnya mengingat kejadian di mana kakaknya yaitu si Anna terjatuh. Keesokan paginya, ia pergi menuju rumah sakit untuk menemui kakeknya yang terbaring lemah di sana. Setelah pulang dari rumah sakit, Finn mendengar percakapan ayah dan ibunya yang membuat ia bertanya-tanya, apa maksud dari perkataan tersebut. Malam harinya, saat si Finn ini tertidur, dia mendengar suara orang di dalam rumahnya. Setelah ia selidiki, ternyata ia melihat ayah dan ibunya melakukan ritual seperti penyerahan jiwa. Namun tiba-tiba si Finn ini pingsan tak sadarkan diri. Dan lebih parahnya lagi, satu keluarganya menganggap ia tidur sambil berjalan. Kembali ke sekolah, di mana Finn mencemaskan saudaranya yang bernama Sophie. Karena tiba-tiba berubah setelah melakukan ritual yang dilakukan keluarganya. Sampai pada suatu ketika, saat olahraga, hidung Sophie mengeluarkan darah, persis seperti kakaknya Anna sebelum meninggal. Yang membuat Finn semakin penasaran dan tak ingin sesuatu terjadi seperti saudaranya. Namun dengan terang-terangan, si Sophie ini menganggap bahwa apa yang dilakukan Finn terlalu berlebihan, guys. Ternyata, tidak hanya Finn yang merasakan kejanggalan dengan sikap Sophie ini, guys. Ternyata Ramin, yakni pacarnya Sophie, juga merasakan kejanggalan dari sikap dinginnya Sophie, guys, yang membuat dia tidak mendapatkan kue lapis.
Akhirnya, si Ramin ini mengajak Vin bertemu di suatu tempat mirip Indo April kalau di Indonesia, di mana ia berkata bahwa Vin dan Sophie dalam bahaya. Sial, sungguh sial. Saat sedang menunggu Vin, si Ramin ini malah terbunuh oleh seseorang. Dan sepertinya ia dibunuh karena ingin memberikan informasi yang sangat penting terkait keselamatan Vin dan saudaranya itu, guys. Setelah pulang ke rumah, Vin dan ibunya malah beradu argumen yang cukup tegang terkait kematian Ramin. Namun, si Vin ini malah dianggap memperburuk keadaan. Parah banget gak sih? Demi menghindari konflik dengan orang tuanya, Vin pergi ke kamar untuk istirahat. Namun saat hendak meminum obat, dia menyadari bahwa ada yang aneh dengan obatnya dan ia memutuskan untuk tidak meminumnya dan menanyakannya ke sekolah kepada gurunya. Ternyata, benda yang ada di obat tersebut ialah sebuah jamur parasit yang bernama. Necrofungus Namun yang sulutubelis. membuat Vin bingung ialah jamur ini hanya tumbuh di tubuh orang yang telah meninggal atau disebut dengan mayat. Dari sini terjawab sudah alasan kenapa Vin selalu bisa melihat makhluk supranatural dan berhalusinasi seperti tuduhan keluarganya karena ia telah lama mengonsumsi obat yang ternyata di dalamnya hidup jamur parasit yang telah digunakan oleh orang zaman dulu seperti dukun dan tukang sihir. Akhirnya, Vin dan temannya menemui seseorang yang cukup mengerti mengenai ini dan direkomendasikan oleh gurunya sendiri. Namun tanpa disangka-sangka, orang yang mereka temui ini sebut saja namanya Eliska Novak terkejut saat melihat jamur yang dibawa oleh Vin. Ternyata, si Eliska ini memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal gaib. Bisa dikatakan seperti orang pintar, guys. Namun saat itu, Vin masih belum yakin dan memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah si Eliska ini. Film pun berlanjut. Mengetahui bahwa sang kakek akan melakukan operasi, Vin memutuskan untuk menemui kakeknya di rumah sakit. Namun lagi-lagi, ia melihat hal yang tidak masuk akal saat sang kakek sedang dioperasi, yang membuat ia kena teguran dari salah satu pegawai rumah sakit. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi memanggil Eliska ke rumahnya untuk melakukan pengusiran makhluk supranatural tersebut. Di saat sedang melakukan pengusiran tersebut, makhluk tersebut muncul dan tiba-tiba orang tua Vin juga pulang. Akibat insiden tersebut, Vin memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pergi bersama kedua temannya. Keesokan harinya, ia mengunjungi rumah Eliska, si dukun yang baik hati tersebut. Namun sayang, Eliska dan anaknya pergi pagi-pagi sekali meninggalkan rumahnya. Kembali ke sekolah, saat Vin sedang menelepon ibunya untuk meminta maaf kejadian semalam, Vin melihat temannya yang bernama Leander berjalan ke arah toilet berusaha mengeluarkan sesuatu dari dalam mulutnya. Sepertinya ia mengonsumsi obat yang sama seperti yang dikonsumsi Vin. Sesaat kemudian, Leander naik ke atas gedung sekolah dan melukai mulutnya seperti yang dilakukan Anna, kakaknya Vin. Lalu ia melompat dari atas gedung sekolah dan mengakibatkan harus dilarikan ke rumah sakit, yang pada akhirnya meninggal dunia. Di saat yang bersamaan, teman Vin, sebut saja namanya Lela, mencurigai obat yang dikonsumsi oleh Leander. Dan benar saja, obat tersebut sama dengan obat yang dikonsumsi oleh Vin. Dan yang mengejutkan bahwa CEO perusahaan tersebut ialah ayah dari Vin sendiri, yaitu Pak Martin. Dari kematian Leander terbongkarlah bahwa sebenarnya Anna, Vin, Leander, dan juga Samira bukanlah anak kandung orang tuanya, melainkan hasil adopsi dari orang lain. Akibat keberanian dari Mpok Lela yang menyelinap ke dalam peluncuran obat tersebut, ia menemukan fakta bahwa banyak sekali mayat-mayat termasuk mayat Eliska si paranormal yang hendak membantu mereka sebelumnya tersusun rapi di atas meja-meja di mana mayat-mayat itu dijadikan wadah atau inang tumbuhnya jamur yang menjadi bahan dasar pembuatan obat tersebut, guys. Lanjut. Saat Fit hendak mengunjungi kakeknya di rumah sakit, ia mendapati bahwa kakeknya meninggal dunia.
Namun tiba-tiba ia disuntik bius oleh si dokter dan sewaktu sadar ia sudah berada di dalam rumahnya. Dari sini diketahui bahwa sebenarnya alasan orang tua mereka mengadopsi anak ialah untuk dipanen pada saat sudah mencapai dewasa, dan pada saat ini tubuh si Vin akan dikorbankan dan ditukar oleh tubuh sang kakek agar tetap hidup. Dan orang tua Vin sebenarnya ialah pengikut aliran sesat yang dibungkus semodern mungkin agar tidak tercium oleh siapapun. Tanpa diduga, ternyata kakek Vin tidaklah meninggal, ia sengaja dibius. Dan akhirnya, di tengah-tengah ritual, muncullah Empok Lelah bak pahlawan yang menggagalkan ritual persembahan tersebut dan membakar semua orang yang ada. Mereka pun melarikan diri bersama Samira dan berhasil membuat rumah tersebut terbakar. Mereka pergi menggunakan mobil untuk menyelamatkan diri. Namun tiba-tiba mereka diganggu oleh makhluk tersebut yang mengakibatkan mobil yang mereka kendarai mengalami remblong dan hampir terjun ke dasar sungai. Lagi-lagi mereka berhasil selamat dan pergi meninggalkan jembatan tersebut. Film pun tamat.